Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang praktek wudhu yang sempurna berdasarkan keterangan dalam kitab Tuhfatul Tullab. Pertama-tama yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui adalah bahwasanya rukun-rukunnya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki, dan yang terakhir adalah tartib atau urut-urut. Adapun prakteknya, pertama-tama disunahkan bagi kita dalam wudhu untuk menghadap ke arah kiblat. Ini kalau di Indonesia kiblat adalah arah barat. Kemudian sebelum kita berwudhu kita juga disunahkan untuk bersiwak. Kemudian juga sebelum kita membasuh wajah kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Lalu dilanjutkan dengan kumur-kumur dan istinsyak sebanyak 3 kali. Baru setelah itu kita disunahkan mentalafutkan niat, yakni melafatkan niat. Baru ketika itu kita mulai basuhan wajah. Adapun niat ini yang fardu adalah niat yang ada di dalam hati yang kita bersamakan dengan basuhan pertama kali kita membasuh wajah. Adapun prakteknya adalah sebagaimana berikut. Basuh tangan dulu. Kumur singkat. Dilanjutkan dengan membaca niat. Niat di sini maksudnya kesunatan mentalafatkan niat. Ataupun niat yang sebenarnya adalah dilakukan bersamaan dengan pertama kali kita membasuh wajah. Dalam basuhan wajah disunahkan kita membasuh wajah dari bagian atas. Jadi basuhannya kita mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah sebanyak 3 kali. Adapun batasan wajah yang harus dibasuh yakni dimulai dari awal tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai ujung dari dagu. Kemudian sebelah untuk lebarnya dimulai dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Ini dalam basuhan wajah diwajibkan membasuh semua anggota yang ada di dalam batasan wajah tersebut, baik berupa rambut atau misalnya ada daging yang tumbuh, daging lebih atau lain sebagainya. Yang penting masih ada dalam basuhan wajah, kesemuanya wajib untuk dibasuh dan diratai oleh air. Kemudian dilanjutkan dengan rukun yang ketiga, yakni membasuh kedua tangan. Dimulai dari ujung-ujung jari sebanyak 3 kali. Dimulai dari tangan kanan dulu sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan tangan kiri juga sebanyak 3 kali. Juga kita dalam membasuh tangan ini disunahkan untuk mentasbik. Tasbik ini ngapu ranjang. Kita praktekkan demikian. Banyak itu. Istilahnya tasbik atau menyelat-nyelati jari-jari tangan. Kemudian setelah fardu tangan ini selesai, kita lanjut ke fardu selanjutnya yakni membasuh sebagian kepala. Hanya saja dalam basuh kepala ini yang wajib hanya sebagian kepala. Tetap disunahkan bagi kita untuk mengusap seluruh kepala. Bisa dipraktekkan. Caranya adalah dengan meletakkan ibu jari kita di pelipis kepala, lalu kita tempelkan kedua ujung jari telunjuk, lalu kita jalan ke belakang sebanyak 3 kali. Juga selanjutnya setelah membasuh sebagian kepala, kita disunahkan untuk membasuh kedua telinga. Adapun caranya adalah dengan kita memasukkan jari telunjuk kita ke lubang telinga, lalu kita jalankan jari telunjuk itu ke lipatan-lipatan telinga, lalu dilanjutkan dengan menjalankan ibu jari ke bagian belakang telinga. Hal ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu kita berpindah ke rukun yang ke-5, yakni membasuh kedua kaki. Pembasuhan dua kaki ini disunahkan dimulai dari kaki kiri, dari kaki kanan.
Nah, sebanyak 3 kali. Juga kita disunahkan untuk menyelat-nyelati jari-jari kaki menggunakan jari kelingking tangan kiri. Ini dimulai dari jari kelingking kaki kanan, terus lanjut sampai nanti jari kelingking kaki kiri. Jadi yang pertama kita lakukan membasuh kaki dulu 3 kali sambil kita selat-selati jarinya. Nah, setelah sebanyak 3 kali kita basuh, kita pindah ke kaki selanjutnya sambil juga menyelat-nyelati jari-jari dari kaki tersebut. Setelah kita basuh 3 kali, maka selesailah praktek wudhu kita. Nah, rukun ke-6 adalah tartib. Tartib di sini bukanlah berupa sebuah pekerjaan khusus, namun adalah kita harus melakukan rukun-rukun wudhu sesuai dengan urutan-urutan yang telah diterangkan di awal tadi. Baru setelah itu kita akhiri wudhu kita dengan membaca doa wudhu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Thullab, yakni Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Demikianlah praktek wudhu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.